Bisnis transfer musim panas Liverpool dimulai dengan mendatangkan Alexis Mac Allister dengan biaya sebesar 35 juta pounds untuk mendatangkan pemain juara Piala Dunia ini. Kualitas Mac Allister memungkinkannya bermain di beberapa peran gelandang, mulai dari nomor 10 serang yang ia mainkan di bawah asuhan Roberto De Zerbi, hingga peran lebih dalam yang pernah ia jalani di Brighton, dan peran yang lebih lebar ketika bermain untuk timnas Argentina. Namun Liverpool masih membutuhkan lebih dari satu tambahan pemain di lini tengah musim panas ini. Mereka masih harus melakukan belanja pemain lagi untuk memperkuat skuad sebelum musim baru berjalan. Mari kita lihat 5 pemain yang wajib menjadi target Liverpool dan paling realistis untuk bisa didatangkan musim panas ini. Berikut di mana posisi mereka dan juga alasan kenapa harus mendatangkannya. Khéphren Thuram, gelandang tengah asal Nice. Lini tengah tetap menjadi kebutuhan utama bagi Liverpool. Meskipun sudah ada Mac Allister yang bisa dimainkan Jurgen Klopp di sebelah kiri di lini tengah Liverpool, tetapi mereka masih membutuhkan pemain tengah yang berposisi di sebelah kanan, seseorang untuk menggantikan Jordan Henderson. Khéphren Thuram, gelandang tengah Nice, bisa menjadi pilihan ideal. Pemain Prancis dengan tinggi 182 cm ini tentu akan menambahkan kekuatan yang sangat dibutuhkan di jantung tengah Liverpool. Jurgen Klopp sebelumnya tak punya pemain tengah yang kuat, agresif, dan punya inisiatif tinggi. Ia lebih memilih pemain dengan teknik yang lebih baik dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi kedatangan Thuram akan menjadi sosok yang menakutkan di lini tengah Liverpool. Thuram sangat ahli dalam menggiring bola, ia merupakan gelandang yang lincah, jauh lebih aktif bergerak dibandingkan beberapa opsi Liverpool musim lalu. Pemain berusia 22 tahun ini masih dalam tahap perkembangan dan perlu meningkatkan beberapa aspek permainannya, juga kemampuannya dalam menghasilkan peluang secara konsisten di klub sebesar Liverpool. Tetapi jika Liverpool bisa mendatangkannya dengan harga yang dilaporkan sebanding dengan Mac Allister, maka mereka akan punya tim yang jauh lebih tajam musim depan. Mickey van de Ven, bek tengah Wolfsburg. Ketika Schmadtke diangkat menjadi direktur olahraga Liverpool, ia dikatakan akan fokus pada bakat-bakat dari tanah airnya, yaitu Jerman, dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk memulai proses ini selain di mantan klubnya Wolfsburg, di mana Mickey van de Ven telah menarik perhatian Liverpool. Dan jika Liverpool akan menggunakan formasi baru 3-2-2-3 musim depan, mereka mungkin membutuhkan bek tengah baru di sisi kiri, seseorang yang lebih mirip dengan Nathan Ake di Manchester City. Ini tidak berarti Andy Robertson tidak akan dimainkan, tetapi Van de Ven akan memberikan opsi baru dan bahkan mungkin memperpanjang karir Robertson. Robertson dan Trent tidak akan bisa selamanya dipaksa bermain 50-an pertandingan, kata Klopp pada tahun 2020. Kedua bek tersebut memang telah bermain lebih dari 50 pertandingan per musim selama ini. Robertson akan segera berusia 30 tahun. Gaya serangan dari bek kiri ini menuntut fisik yang kuat. Maka kedatangan Van de Ven akan memberikan opsi yang lebih cocok untuk formasi 3 bek tengah. Van de Ven menarik perhatian dengan beberapa alasan. Pertama, ia memiliki tinggi 183 cm. Kedua, dia sangat cepat. Ia mencatatkan diri sebagai pemain dengan kecepatan tertinggi di Bundesliga musim lalu. Agresif, mumpuni dalam umpan panjang, pastinya Van de Ven akan meningkatkan lini pertahanan tinggi Liverpool dengan kemampuan untuk pulih kembali ke belakang untuk sepenuhnya bertahan. Ron Robert Zieler, penjaga gawang Hannover. Dengan adanya Alisson Becker dan Tchouaméni Kelleher, kita mungkin berpikir bahwa Liverpool tidak membutuhkan penjaga gawang setidaknya untuk 1 dekade mendatang. Tetapi Ron Robert Zieler terlalu bagus untuk dilewatkan dan bisa dijadikan pilihan kedua. Ia bisa dijadikan alasan untuk mendepak Kelleher. Idealnya dengan klausul pembelian kembali jika suatu saat Alisson hengkang. Dan disinilah Liverpool akan membutuhkan penjaga gawang nomor 2 yang baru. Liverpool masih punya tabungan kiper dengan prospek yang bagus. Dia adalah Marcelo Pitaluga, seorang pemain muda Brasil yang tampil impresif saat dipinjamkan ke Macclesfield musim lalu. Tetapi akan terlalu nekat dan mungkin ceroboh untuk langsung mempromosikannya menjadi penjaga gawang nomor 2 pada usianya yang baru 20 tahun. Disitulah kehadiran seorang penjaga gawang cadangan yang tidak mempengaruhi kuota pemain homegrown akan membantu. Ron Robert Zieler masih menjadi pilihan pertama di Hannover pada usia 34 tahun. Dan ia memenuhi syarat sebagai homegrown karena masa mudanya di Manchester United. Seseorang mendapatkan status homegrown ketika ia dilatih di tim yang berafiliasi dengan Asosiasi Liga Inggris.
setidaknya selama 3 tahun sebelum usia mereka mencapai 21 tahun. Dan para pemain ini tak harus berkebangsaan Inggris. Nicolo Barella, gelandang tengah Inter Milan. Meskipun Thuram tiba, Liverpool masih membutuhkan pemain di lini tengah. 3 tambahan pemain baru diperlukan, terutama ketika mempertimbangkan bahwa Thiago hampir pasti akan pergi saat kontraknya berakhir musim panas mendatang, dan Henderson sudah berusia 33 tahun bulan ini. Lini tengah Liverpool musim lalu terdiri dari pemain muda berpotensi, seperti Harvey Elliott dan Curtis Jones, kemudian veteran seperti Thiago, Henderson, dan James Milner. Hal yang kurang adalah pemain matang pada usia puncak karir mereka. McAllister memasuki masa keemasannya pada usia 24 tahun. Tetapi pemain lain yang diamati oleh Liverpool adalah Nicolo Barella, yang pada usia 26 tahun berada di puncak karirnya. Pemain Italia ini adalah pemain yang sangat disukai oleh Klopp. Bahkan ia memujinya tahun lalu dengan mengatakan bahwa Barella memiliki semua hal yang ia inginkan dari seorang pemain lini tengah. Dia agresif, memiliki teknik bagus, dan dapat berlari sepanjang pertandingan. Seorang pemain kelas atas. Barella akan membutuhkan biaya lebih tinggi daripada Thuram, Manu Kone, dan Gabry Veiga. 3 pemain-pemain lini tengah lainnya yang tampaknya ada di daftar transfer Liverpool. Dia akan menjadi pemain yang sangat sempurna untuk peran lini tengah di sisi kanan dan akan mempersembahkan yang terbaik untuk nomor punggung 8 di Anfield. Yang terakhir adalah Romeo Lavia, gelandang bertahan Southampton. Jika mendatangkan Barella dapat memecahkan masalah di lini tengah saat ini, dan Thuram menjadi opsi untuk dibimbing sebagai pemain serbaguna di lini tengah di masa depan, area kebutuhan lainnya adalah gelandang bertahan yang lebih kuat mengingat performa Fabinho yang menurun drastis musim lalu. Fabinho akan berusia 30 tahun musim ini, tetapi telah bermain dalam jumlah pertandingan yang sangat banyak dalam sistem Klopp yang sangat menuntut dalam 5 tahun terakhir. Mungkin kakinya belum sepenuhnya melemah, dan kita akan melihat peningkatan performa setelah persiapan musim panas yang cukup. Tetapi bagaimanapun juga, Liverpool membutuhkan pengganti jangka panjangnya. Dan Liverpool pun melirik ke Southampton yang terdegradasi. The Reds juga pernah berbisnis dengan Southampton di masa lalu, dan juga tak perlu khawatir untuk memboyong pemain dari tim yang terdegradasi karena ternyata nantinya bisa menjadi pembelian cerdas. Lihat saja Andy Robertson dari Hull City, Gini Wijnaldum dari Newcastle, dan Xherdan Shaqiri dari Stoke City. Romeo Lavia bergabung dengan Southampton dari Manchester City musim panas lalu. Pihak Pep Guardiola memiliki opsi pembelian kembali musim panas mendatang. Disinilah Liverpool dapat mengambil keuntungan dari rival mereka itu. Menonton gaya bermain Romeo Lavia agak mirip dengan menonton Fabinho pada masa kejayaannya. Menguasai lini tengah, melakukan intersepsi, memenangkan duel, dan membangun serangan dari lini tengah. Masalah terbesar di sini adalah seberapa banyak klub-klub teratas Liga Premier yang tertarik pada pemain asal Belgia ini. Jurgen Klopp telah berbicara tentang keinginannya untuk menyelesaikan semua proses transfer ini dengan cepat. Idealnya sebelum pramusim dimulai pada awal Juli, mengingat pramusim yang buruk musim lalu menjadi salah satu alasan dari musim yang mengecewakan. Itulah setidaknya 5 nama pemain yang wajib didatangkan oleh Liverpool di bursa transfer musim panas ini. Pilihan yang paling realistis untuk didatangkan. Apakah menurutmu ada nama lain yang wajib dimasukkan dalam daftar ini? Tulis pemain pilihanmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.